Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hari ini kita ngomong tentang apa ya? Tapi karena udah terlalu malam, ayo kita lakukan quick Oracle Reading. Kita pakai tarot dulu deh. Sesekali, saya jarang pakai tarot duluan. Oke, buat teman-teman jangan lupa pakai headset, dan cerita ini nggak akan resonate ke semua orang ya, tapi mungkin akan cocok untuk beberapa kelompok orang tertentu yang mungkin energinya yang ketarik di sini ya. Jadi kalau kamu ngerasa ini bukan cerita kamu, jangan dipaksain ya. Jadi nggak akan selalu resonate soalnya kan terlalu banyak variabel. Kita ngomongin tentang siapa ya, moga-moga ceritanya nggak sama ya. Mungkin teman-teman juga bosan ceritanya kayak gitu-gitu mulu, karena mungkin kebanyakan yang energi kolektifnya ya mayoritas nasibnya kayak gitu. Jadi akhirnya kita mulai, apa ini jatuh banyak banget. Nggak, aku mau masukin, ini terlalu banyak. Kita mulai lagi. Conflict of interest, temper. Seseorang kayaknya lagi apa istilahnya, perang dingin ya. Siapa ini perang dingin? Mungkin ada sepasang suami istri yang perang dingin, dan ya ini bukan, kayaknya aku ngerasa ini bukan hubungan yang wajar ya, dalam artian seseorang mungkin di sini sedang mengalami hubungan yang selalu dipaksain, dan ini mungkin juga tentang orang yang tinggal serumah, entah itu maaf ya kumpul kebo atau nikah siri atau apa istilahnya, menikah, tapi sebenarnya bukan itu tujuannya gitu. Aku nggak tahu kenapa. Tunggu bentar, ini kayaknya tumben energinya beda ya. Kita cari tahu. Ini nggak akan pesan ke semua orang, apalagi buat teman-teman yang belum nikah atau berpasangan, atau memang nggak ada something yang menunjukkan itu terjadi. Ini miss opportunity. Kenapa lah ini miss opportunity? Terus kayaknya aku tahu ini tentang apa. Oke. King of Cup dan King of 1, 2. Aku taruh sini. Oh, aku tahu. Ini tuh kayaknya ini akan beresonansi dengan seseorang. Enggak, ini sepasang suami istri yang mungkin nggak selalu tentang pisah ranjang, tapi akan lebih cocok kalau ini pisah ranjang. Tapi kayaknya juga mungkin besar mereka tuh tinggal serumah, tapi suaminya atau istrinya, pokoknya salah satu tuh sering keluar rumah, atau mungkin sebagian pekerjaannya tuh seharian di luar rumah, sehingga istrinya mungkin merasa kesepian, atau mau ketika suaminya ada di rumah, istrinya lebih sering keluar kota atau tugas, itu membuat hubungan mereka tuh kayak sangat renggang, dan mereka lama-lama kebiasa kayak udah nggak punya rasa lagi. Paling cuman si istri mungkin cuman ya melayani secara itu aja, secara fisik mungkin melayani, itu kewajiban dasar, tapi di sini kayak nggak ada cinta sama sekali. Dan King of Wands dan Page of Wands, ini energi dimana dua orang ini kayak nggak ada ngalahnya sih. Aku nggak tahu kenapa seperti itu ya teman-teman. Kita cari tahu dulu ya, jangan sampai summon racingnya apa yang sedang, apakah ada round ketiga. Ini ada King of Wands, kita selipin di sini. Kenapa demikian ya, kan aneh sekali. Ini ada 3. Kayaknya ini memang seseorang di sini, seseorang kayaknya ada dalam lavender marriage ya, pernikahan lavender. Pernah dengarkan istilah pernikahan lavender itu? Kemungkinan besar ini suami atau istrinya tahu bahwa pasangannya ini udah ada main di luar, tapi dia diam aja karena dia udah nggak terlalu peduli.
Dan ini juga tentang seseorang yang, maaf ya, mungkin dia tahu suaminya di luar tuh ada main sama laki-laki juga, kayak semacam itu, atau mungkin sama teman kerja atau apapun itu, karena udah terlalu sering diperlakukan seperti itu sehingga dia merasa kayak lost of interest gitu aja. Sehingga orang dalam pernikahan ini bukan nggak selalu tentang pernikahan, mungkin mereka juga berpacaran atau mungkin cuma teman kos bareng, tapi sekarang dia nggak peduli lagi gitu. Kenapa demikian teman-teman? Kenapa orang ini? Oh iya, kalau ini istrinya yang di rumah dan suaminya sering keluar rumah atau sering keluar kota, atau mungkin cuman pulang kerja, makan, atau ngajak bininya ke kamar gitu, ngerti kan pasti, itu udah gak ada keintiman lagi. Dan ini ada orang ketiga di luar sana, dan dia kayaknya udah tahu karena ini baru sesuatu yang ini third party energi, di mana dia udah entah dia cuman feeling atau dia udah tahu bahwa suami itu jarang pulang karena dia ada main di luar. Kamu tahu kan maksudnya? Atau kalau istrinya lebih sering keluar rumah atau jarang di rumah, berarti pernikahan ini benar-benar pernikahan yang dia tahu dia nggak akan bahagia di sini. Tapi entah kenapa dia bertahan ya. Kemungkinan besar orang ini juga udah punya anak ya. Ini kayaknya lebih ke concern ke sini. Tumben aku ngapain kayak gitu. Di sini orang ini berasa bahwa ya, tapi entah kenapa justru cinta yang lain akan datang kepada dirinya yang dia tersakitin. Aku ngerasa orang ini gak lama lagi akan jadi janda ya, atau dia akan jadi duda. Tapi setelah itu orang ini pada akhirnya emang dia terlalu naif ketika dia berbuat kayak menunggu orang itu akan berubah ya, karena itu miss opportunity dan hidupnya gak happy. Dan ini ada page of wands dan page of cup reverse. Orang ini kayaknya justru setelah mereka mungkin nanti berpisah, dia lebih berkemungkinan besar akan ketemu dengan pasangannya lebih tepat untuk dirinya, yang membuat dia itu happy, sekalipun dia saat ini sedang ingin melepaskan diri dari hubungan itu ya. Ini kayaknya si pasangan suami istri itu entah dia udah kayak nggak peduli satu sama lain, atau dia mungkin udah terang-terangan ya kalau dia udah bilang udah lagi jalan sama orang lain, atau mungkin mertuanya si istri itu bilang bahwa kamu cerai aja atau semacam, tapi dia mungkin agak tetap bertahan ya sampai benar itu, sehingga ya orang ini mungkin akan bersegera menikah lagi. Aku tunggu bentar, ini kenapa ya kayak gini? Ini ceritanya aneh banget ya teman-teman. Aku taruh di situ. Ini kenapa orang ini? Aku jarang ya dapat energi ini. Ya, ini dua orang ini mungkin dia tahu dia nggak bisa bahagia kalau mereka tetap bersama. Jadi kalau antara dua kemungkinan ya. Dia tetap bertahankan anaknya, atau dia bertahan karena dia nggak tahu dia harus tinggal di mana ya. Karena teman-teman, kita harus ingat bahwa nggak semua orang itu hidup dalam keluarga yang harmonis atau punya akar keluarga yang bagus. Ada juga yang mereka tuh sama-sama merantau atau salah satu merantau. Ketika orang ini mau dalam perceraian, dia nggak tahu kalau nanti dia mikir kalau gue cerai, gue nanti tinggal di mana nih. Ini salah satu. Yang keduanya adalah mereka berdua mungkin udah punya anak. Ini yang kedua. Terus yang ketiga adalah si perempuannya sama si lakinya itu digantungin gitu. Dicerai enggak, itu enggak gitu. Aku pernah dengar di kitab suci bahwa larangan bahwa nggak boleh menahan perempuan cuman dengan bermaksud menyiksa dia. Di surat apa ya, aku masih ingat kayaknya intinya kalau di Al-Ahzab atau apa itu dihukum pernikahannya. Seseorang kalau menikah harus selama bercerai itu cuma 2 kali talak.
dua kali besarannya segala macam. Kalau nggak gitu, dia cuma dikasih keputusan, kamu mau bertahan atau balik lagi, atau kamu harus bercerai, dan kamu nggak boleh bertemu, nggak boleh rujuk lagi kecuali salah satunya harus nikah dulu sama orang lain. Makanya itulah kenapa, supaya nasib perempuannya atau salah satunya yang digantungin itu biar gak disiksa. Makanya itu hukum di sini jelas banget. I could let you get close to me. Ini mungkin akan tertutup dengan seseorang yang si istrinya sangat dingin sekali, atau si suaminya sering keluar rumah itu dingin sekali. Ya, orang ini menyimpan banyak sekali kebohongan ya, dan itulah yang menyebabkan ini kayaknya sebenarnya bukan, kalau menurutku ini bukan bacaan yang aneh atau sesuatu yang langka ya, karena kita sering dengar, bahkan mungkin ada beberapa teman-teman entah ngalamin sendiri dengan pasangan, atau mungkin keluarga besarnya, atau mungkin temannya yang terdekat, teman kerja, atau bahkan mungkin orang tua juga ngalamin ini, perpisahan gitu. Jadi orang ini selalu bersembunyi pura-pura. Si perempuan yang di rumah ini, dia merasa berbuat soalnya tuh nggak baik-baik aja di hadapan keluarganya, ortunya, di hadapan mertuanya, mungkin di hadapan teman-temannya atau keluarganya juga. Suaminya selingkuh atau suaminya main sama orang lain, sekalipun dia tahu, dia diem aja gitu loh. Ini aneh. Tapi nggak apa, ini mungkin teman-teman ada yang ngalamin, tolong nanti komen ya. Terus aku bilang, ini ada orang ketiga loh, tapi orang ketiganya adalah orang yang dia tuh sering yang punya orang ketiga. Kayaknya orang itu sering keluar rumah atau kerja di luar, tapi pulangnya malam dan larut banget. Sebenarnya mungkin pulangnya sore, tapi dia kayak ditahan-tahan, atau kadang dia juga mampir ke selingkuhannya atau apapun itu ya. Terus dia sangat naif bahwa dengan dia bertahan, dia akan hubungan itu akan membaik, tapi itu nggak membaik kayaknya. Aku cari tahu dulu ini kenapa ya kayak gitu. Aku jarang loh dapetin hari kayak gitu. Itu juga dia bertahan sama pasangannya. Ini benar-benar kayaknya lebih ke cenderung ke pasangan suami istri yang udah menikah ya, atau yang tinggal bareng. Tapi dia tahu bahwa si pasangan itu yang ngacuin segalanya. Ini perasaan dari pasangannya yang udah selingkuh kayaknya. Perselingkuhan orang ketiga. Ini akan, tapi ini kabar baiknya adalah, entah kenapa gue ngerasa ada orang di luar sana yang mungkin dia tahu kondisinya si perempuan ini yang di rumah ya, bahwa entah dia tuh kenalan atau mungkin udah teman lama segala macam, memberikan dia harapan sebenarnya. Dan dia tahu bahwa orang yang di luar itu nunggu dia jadi janda dulu baru dia deket, karena dia tahu bahwa dia terjebak dalam sebuah hubungan yang agak rumit ya, karena mungkin juga melibatkan anak, atau mungkin juga melibatkan warisan, atau mungkin dalam ancaman mertua ya. Aku nggak tahu kenapa aneh, tumben aku nggak bacain hal yang kayak gini sih. Ntar aku kasih judul apa ya teman. Apa ya, aku cuma ngejurnal bullshit sih, aneh sekali. Tapi nggak apa, ini mungkin energi yang muncul adalah request dari teman-teman yang mungkin punya problem ini. Kalau dia berharap ini dari sudut pandang orang yang di rumah, yang sering ditinggal pergi kerja sama suaminya atau istrinya, yang pokoknya dia di rumah aja, di rumah tangga. Kadang-kadang ini karena mungkin ke bapak rumah tangga, dia berharap hubungan itu menjadi sesuatu yang bagus atau membaik di masa depan, karena dia mungkin pengen jalanin kayak hidup semati kayak orang-orang pada umumnya. Cuman masalahnya adalah dia bersama orang yang salah, kayak ini bersama dengan pasangan karmic partner ya. Karena apa ya teman-teman, aku pernah ngasih tahu bahwa seorang karmic partner itu sesuatu yang akan ngasih karmic lesson ya, pelajaran karma, dimana ini nggak akan ada
unsur semakin lama semakin berkembang. Biasanya ciri-ciri karmic partner kayak udah sebutin bahwa ciri-ciri karmic partner adalah menggebu-gebu di awal, atau ini juga akibat dari pernikahan yang terlalu terburu-buru sehingga nanti hasilnya akan selalu progresnya menurun ya. Mungkin pertama rugi waktu, tenaga, pikiran, mungkin duit habis-habisan, merasa menderita, merasa pengen lepas, merasa bahwa setelah lepas nggak pengen balik lagi, kayak ih aku rugi banget balik lagi gitu misalnya. Itu tanda karmic partner energi banget partner. Tapi itu beda kalau seseorang menjalani hubungan dengan soulmate energi, sekalipun mereka mungkin berpisah atau berantem, mereka akan punya daya tarik untuk saling mengisi dan saling menerima kesalahan satu sama lain, saling melihat bahwa oh iya ya mungkin kita emang dulu kilaf itu segala macam. Tapi itu nggak terjadi sama orang ini ya. Ini kayaknya akan terjadi pada orang yang memberikan harapan baru saat dia disakitin. Ini akan cocok dengan orang yang saat waktu itu terjadi adalah dia kayaknya berkenalan dengan sosok yang baru, dan orang itu ngasih dia sedikit harapan karena orang itu ternyata adalah soulmate, ngasih soulmate energi karena dia tahu si yang baru dikenalnya itu ngerasa bahwa dia tahu dia mungkin dalam proses pacaran atau dia mungkin bentar lagi akan jadi janda atau jadi duda, tapi dia benar-benar menunggu dan dia benar-benar bersabar, dan dia tahu mereka mungkin suatu saat nanti akan menjalin hubungan bersama. Meskipun mungkin menurutku agak aneh ya, karena jarang ada orang yang mau benar-benar kayak aku menunggu jandamu kayak dalam hati. Ini bukan kayak sefrontal itu sebenarnya, tapi bahkan si orang yang di sini itu ngerti bahwa kayaknya kalau aku sama dia akan cocok. Oh, gue tahu. Aku sebenarnya ada di keluarga aku juga ada yang kayak gitu ya, dimana pernikahan pertama itu mungkin menggebu di awal ya, kayak selalu karena mereka mungkin seumuran, tapi akhirnya mereka bercerai karena si perempuannya si tantaku itu pergi sama laki-laki lain, alasannya jadi TKW atau apapun itu, dan dia meninggalkan anak. Tapi akhirnya dia bertemu dengan seorang janda juga, akhirnya mereka nikah gitu. Akhirnya malah hidupnya kayak benar-benar kayak rezeki itu datang begitu aja gitu. Ini kayaknya benar, ini kayak semacam dua orang yang jadi karmic partner. Ketika orang ini berpisah, jodohnya yang sebenarnya itu baru dimulai gitu, perjalanan hidup dia akan baru dimulai di sini ya teman-teman. Makanya ini karena aku juga ngelihat dari omku itu nikah sama istri yang kedua itu benar-benar happy, padahal dia udah ninggalin bini yang pergi, terus ninggalin anaknya, tapi anaknya dia disayang banget, dan bini yang keduanya juga kayak cinta banget sama anaknya, terus dia punya anak lagi gitu. Ini benar-benar berkembang banget, tapi baru miss opportunity. Minusnya yaitu ya teman-teman, minusnya adalah orang ini memang pada akhirnya memang harus harus merelakan orang yang mengkhianati dia karena dia nggak happy dalam ini. Beda yang satu berapi-api, yang satu berbeda kayak mau semuanya sendiri. Tapi yang baru ini, yang calon pasangan kedua ini yang single, kayaknya aku pernah ngebaca judulnya kalau nggak salah, setelah dia berpisah dengan karmic partner, dia akan bertemu dengan soulmate yang single kalau nggak salah gitu ya. Dua orang berpasangan, entah itu berpacaran atau udah menikah, mereka dalam proses perceraian. Pokoknya intinya ceritanya kayak gitu. Pokoknya teman-teman mungkin kalau di YouTube di scroll ke bawah ya, itu kayaknya energinya hampir mirip ceritanya, tapi kayaknya kalau yang ini lebih spesifik ke orang yang udah menikah tapi mereka udah diamin gitu, dan mungkin nggak dinafkahi juga nih kemungkinan. Karena aku ngerasa orang ini itu hidupnya belum gak happy, dan dia kayak apa-apa tuh sendiri gitu. Dia apa-apa sendiri banget loh. Dia kayak mungkin bayar cicilan rumah KPR atau apapun itu deh di sini nih, atau dia ngebiayain anaknya. Mungkin dia punya anak satu atau dua yang masih kecil kayaknya. Dia benar-benar kayak berusaha sendiri banget, dan dia berusaha enjoy menikmati itu sekalipun mungkin hatinya hancur ya, karena ini kalau nggak ditinggal bininya lari sama laki-laki lain ya, atau ditinggal lakinya karena laki-laki itu selingkuh atau mungkin punya pasangan yang baru apa itu. Sekarang orang ini enjoy, tapi dia sekalipun dia menderita ya.
ini rumit ya teman, maaf ya teman-teman, bacaan hari ini mungkin agak sedikit 18 plus karena ini lebih ke keluarga dan ini sesuatu yang rumit dan kita nggak akan pernah bisa ngerti jalan hidup manusia ya, jalan hidup dua orang yang berpasangan, karena mungkin mereka bukan jodoh di awal, mungkin kelihatan kayak kompak, aku pengen nikah, karena mereka mungkin diburu-buru nikah sama keluarga atau tuntutan sosial lah, dimana sebenarnya mereka nggak terlalu cinta banget, tapi mungkin karena salah satunya ngerasa kayak gimana kalau nanti aku jadi perawan tua kalau aku nggak benar-benar menikah, dan kemudian mungkin deket sama orang itu gitu, sehingga ini jadi pernikahan yang berantakan gitu, karena memang mungkin ini kehendak Tuhan ya, dan dia belajar dari pengalaman. Banyak kok diantara kita kayak gitu, dan itu kita nggak akan bisa nyalahin orang gara-gara salah menikah ya teman-teman, atau salah berpasangan, karena segala sesuatu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil di sini. Mungkin menyakitkan dan mungkin akan mengorbankan istilahnya, anak akan menjadi korban, dan orang ini mungkin merasa rendah diri, istilahnya, merasa minder karena mungkin status dia yang bentar lagi akan jadi janda atau bentar lagi akan jadi duda. Aku nggak tahu kamu ada di posisi mana nih, atau kamu sebagai laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan, atau janjian kamu pelakunya. Tapi di sini itu dia kayak ngerasa bahwa apakah aku layak untuk mendapatkan pernikahan yang bahagia daripada yang berantakan ini gitu. Enggak, dia sebenarnya berlayak, karena dia kayak putus asa karena dia ada dalam situasi yang kompleks, yang kalau bukan ngalamin sendiri, mungkin orang-orang akan ngomong, kok kamu goblok banget sih nikah sama orang itu, udah tahu. Kalau nggak bisa kayak gitu ya tonton, karena segala sesuatu tuh nggak bisa diukur dari benar dan salah, hitam dan putih ya, akan selalu ada variabel emosional yang mungkin orang ini juga nggak berdaya waktu itu, jadi dia memutusin untuk menerima tawaran nikah gitu, kayaknya seperti itu. Kamu akan tahu bacain buat kamu atau bukan. Tapi buat teman-teman yang mungkin ada di antara keluargamu yang ngalamin ini, mungkin ini sedang terjadi ya, atau teman kerjamu, atau mungkin ini juga terjadi pada orang tamu dulu. Terus mungkin kamu juga akan mempertanyakan kepada mereka, kenapa ayah atau ibu, kenapa kamu nggak rujuk sama bapak atau kayak semacam kayak itu ya. Mungkin sempat ngerasain, tapi orang ini si ini yang sebagai yang ditinggalkan, yang di rumah itu, dia berharap suatu saat anaknya nanti, kalau ini udah punya anak ya, suatu saat anaknya tahu bahwa pasangannya itu selingkuh atau pasangannya itu ini, sehingga sekalipun mereka mungkin nanti rujuk, itu sesuatu tuh nggak bisa kembali ke masa lalu, nggak bisa happy karena udah ada orang lain di dalam hidup mereka. Ini akan related dengan orang-orang yang mungkin ortunya saat ini udah bercerai dan mungkin udah punya ayah yang baru lagi. Ini juga kemungkinan juga bisa, dimana mungkin dia ngerasa kayak kenapa ya mama nikah lagi sama ayah baru, atau kenapa ya ayahku nikah sama itu. Sekalipun mungkin dia juga dalam keluarga yang happy, tapi ada terbesit pernyataan perkataan itu, entah itu udah diungkapkan ke orang tuanya atau dia simpan dalam hati. Tapi di hati orang yang mengalami ini, dia berharap anaknya akan mengerti apa yang akan terjadi di masa depan tuh nggak sesimpel yang cuman kenapa kamu bercerai, kenapa nggak akur aja, nggak seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang ngalamin ini sebagai anak pada akhirnya ngerti ketika ngalamin sendiri bahwa hubungan relationship percintaan, apalagi udah sampai berkeluarga, itu akan selalu ada yang dikorbanin dan anak akan selalu menjadi korban. Makanya dia merasa sangat bersedih hati dengan ini ya. Makanya I can't let you get close to me. Orang ini mungkin dia dan kamu ada dalam posisi ini. Aku nggak tahu kenapa seperti itu. Energinya menyedihkan sekali, tapi ini juga energi penuh semangat. Sebenarnya orang ini diingatkan bahwa di pernikahan yang pertama itu mungkin gagal, tapi pernikahan kedua dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dalam pernikahan kedua.
dia mungkin disimbolisasikan dalam mimpi atau sebuah sesuatu, entah itu lagu atau apapun itu, sesuatu yang akan buat dia merasa bahwa harapan tuh ada loh, dan dia benar-benar happy nanti. Ini ada menunjukkan bahwa di pernikahan kedua, atau kalau misalnya orang ini belum nikah ya, mereka masih baru tunangan terus nggak jadi, terus ditinggal pergi sama calon tunangan gitu aja gitu, dia tahu bahwa calon tunangannya buat yang tadi tunangan ya nggak jadi, itu emang nggak cocok buat dia, karena mungkin orang ini juga ada adegan dimana buat orang-orang yang dalam scenes adegan tunangannya ngebatalin sepihak atau mungkin tiba-tiba ngilang gitu aja, dia tahu dia udah diselingkuhin, makanya itu nggak lanjut ya itu. Tapi di energi berikutnya adalah orang ini punya pasangan baru yang justru lebih bagus lagi. Ini cyclic ya, full cycle. Kenapa demikian? Tunggu bentar, ini ada cyclic. si perempuan atau laki-laki yang ditinggalkan pasangannya sering pergi keluar rumah atau keluar kota atau jarang di rumah itu, dia mungkin sempat kayak memohon membujuk-bujuk supaya rujuk kembali atau supaya aku lagi, demi pernikahan ya, atau mungkin demi anak kalau mereka udah punya anak. Tapi ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang disesali di kemudian hari, karena sebenarnya dia terlalu naif. Ini ada di sini, dia terlalu naif bahwa dia selalu berharap bahwa ini akan jadi rujuk yang baik gitu. Tapi endingnya adalah dia tahu bahwa ini bukan pasangan yang tepat untuk dia, dan dia belajar dari pengalaman dia berpasangan dengan orang yang salah. Sebenarnya bukan salah ya, tapi ini mereka memang ditakdirkan untuk saling belajar, yang aku bilang tadi, karmic lessons atau pelajaran karma berasal dari seseorang yang harus bertemu dengan pasangan yang gak tepat atau karmic partner yang sering aku bilang. Iya kan, aku bilang ini ada vortex energi gimana dia menyesalkan, karena vortex itu selalu merepresentasikan bahwa hubungan itu hubungan yang toksik. Hubungan itu tuh merugikan dirinya, baik jiwa maupun raga. Badannya udah disia-siain waktunya untuk suami atau istri yang jarang di rumah, nggak memberikan keintiman, nggak memberikan kasih sayang, dan dia mungkin cuman didatengin cuman buat melampiaskan nafsunya. Atau mungkin kalau misalnya orang ini suami, si bininya cuman mau karena duitnya doang gitu, tapi dia nggak mendapatkan kasih sayang itu. Dia itu menjadi hubungan yang toksik. Semakin dia bertahan, semakin itu berantakan banget ya teman-teman. Kasihan banget, tapi nggak apa-apa. Ini ada 3, ini apa, 10, 7 dan 2, 1, 8. Tahu sih. Ada orang yang makanya dia berusaha untuk melepaskan diri dari beban hidup yang sangat itu. Ini pernikahannya nggak happy banget, tapi nggak makanya teman-teman kita harus sering berdoa bahwa jangan sampai kita selalu berpatok bahwa pernikahan atau hubungan itu akan standarnya happy ya. Karena sebenarnya hubungan ini kayak sakinah mawaddah warahmah yang happy ending, happy marriage itu bukan sesuatu yang wajar loh, bukan sesuatu yang umum. Justru banyak kan justru ngalamin kayak gitu. Makanya kita harus banyak bersyukur kalau misalnya teman-teman ngalamin happy relationship ya. Karena nggak semua orang tuh bisa happy. Kadang-kadang kelihatan di luar happy, tapi di dalam mungkin berantakan kayak gini gitu. Kasih. Ini kenapa banyak nomor 10 ya? Angka 10 akan relevan, dan ini 10 itu kayak reset ya. Reset energi, dimana 9, 10, 3, 2. Dia mikirin orang ini mikirin gimana aku bisa mendapatkan pasangan yang tepat. Tapi sebenarnya dia mungkin udah kenal sama orang yang tepat ya, dan dia pada akhirnya juga mulai nyari-nyari mulai
orang yang mungkin ada dalam pernikahan yang nggak bahagia ini karena udah berantakan ya, dan tinggal tunggu hari hanya buat mereka berpisah atau bercerai ya, karena itu bukan sesuatu yang bisa dihitung. Karena aku bilang tadi nih, dia berharap bahwa dia tuh bisa balik kayak rujuk segala macam, tapi ternyata si lakinya atau siapapun yang keluar rumah itu orangnya masih nakal gitu, nyari segala macam. Makanya orang ini juga pada akhirnya mencoba untuk membuka hati ini ya, membuka hati dengan orang baru. Menarik sekali teman-teman, sekalipun mungkin ceritanya nggak bagus, tapi moga-moga teman-teman ngerti ya maksudnya. Ini kenapa cerita gini, tapi ini jarang loh teman-teman aku ngebaca kayak gitu ya. Dia memilih untuk single, dia memilih untuk berpisah. Kayaknya berpisah ada sesuatu yang bagus, karena tuh kan ini terlalu berekspektasi. Hal yang jauh nampak lebih indah, namun karena ekspektasi berakhir nihil. Ini for Five of Swords energi. Dia memutuskan untuk menjanda atau menduda, dan kalau mereka nanti bercerai, orang ini akan lebih memilih untuk sendiri. Kalau dia punya anak kecil, kayaknya dia memilih nggak terlalu ngejar orang. Kayaknya nasibnya sayang banget ya, nasib anak kayak ini. Tapi nggak apa, ini namanya juga orang ya. Karena agaknya orang ini setelah dia tuh berpisah dari ini, karena dia tahu bahwa ada cinta segitiga, ada orang yang pasangannya itu selingkuh dan segala macam. Akhirnya dia memutuskan untuk sendiri. Aku terus bentar, aku minum dulu, aku stop dulu bentar. Ya, kenapa aku tiba-tiba ngomongin hal kayak gitu? Aku kadang gak suka ya, bacaan ini kayaknya agak menyakitkan ya buat orang-orang yang ngalamin itu. Tapi nggak apa ya teman-teman, karena nggak semua orang akan ngalamin happy ending dengan seorang lainnya. Nggak apa-apa, namanya juga orang. Dia nggak bisa happy dengan ini karena dia tahu, dia terlalu naif kalau dia bisa balik sama suami atau sama istrinya yang benar-benar selingkuh dan nggak membutuhkan dia. Karena aku bilang, kayak aku kemarin sempat cerita ya, yang istri Nun dan istri Lut, yang mereka tuh suaminya tuh orang baik-baik yang benar-benar beriman, itu, tapi emang dapat jodohnya, dapat pasangannya brengsek aja sih. Jadi dia kayak nggak bisa ditolong, nggak bisa ketolong lagi. Sama juga nih yang istri Fir'aun, si bininya sih baik, kayak taat gitu, tapi si Fir'aunnya kan kayak brengsek gitu. Kita satu lagi deh, komplit. Ya, ini si bini atau si orang yang di rumah itu, yang ketika mereka udah mulai bercerai ya, dia mulai menyibukkan diri dengan kesibukannya kayaknya. Mungkin juga kamu yang ngalamin, atau jangan-jangan kamu yang jadi tukang jahatnya teman-teman. Aku ingetin sekali lagi, kalau dalam bacaan oracle itu kamu nggak boleh punya victim mentality. Jangan-jangan kamu bukan korban, jangan-jangan malah kamu yang membuat kerusakan ini terjadi ya. Makanya teman-teman harus waspada kalau tiap dengerin bacaanku. Oke, kita mulai dengan kartu satu lagi. Ini kartunya banyak teman, supaya kita tahu apa yang bisa kita dapat dari cerita ini ya teman-teman. Judgment. Ini karma ya teman-teman, ini karma. Orang ini mungkin membawa karma masa lalu yang buruk, tapi ini kayak menebus sesuatu yang memang harus dia alamin supaya dia tuh jadi orang yang dewasa. Atau jangan-jangan ini kamu di sini, kamu harus menjalani kehidupan pernikahan yang nggak happy dulu, disia-siain sama pasangan dulu dan bercerai, supaya Tuhan menyiapkan kamu pasangan yang lebih bagus dari itu, yang lebih sayang dan lebih cinta. Aku jadi ingat doa orang yang mati itu kan, Allahumma waghfir lahum warhamhum. Kenapa gue ngomongin itu sih? Udah aja, cukup.
Ini bentuk karmic lesson yang bisa kita dapatkan di sini, bahwa dengan itu orang ini jadi paham pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa diputusin dengan segampang seperti waktu mereka dulu mulai pacaran, mulai cepet-cepet nikah karena mungkin kebelet nikah, atau karena nggak pengen diolok-olok karena jadi perawan tua atau semacam itu, sehingga orang itu akhirnya kayak nyadar bahwa oh iya ya, ternyata bener nggak boleh buru-buru nikah kalau nggak bener punya pondasi emosional, sehingga akhirnya diselingkuhin gitu. Karena mungkin ada beberapa case di sini orangnya itu anggap bahwa oh dia udah punya rumah, udah punya mobil, keluarganya juga mapan dan sebagainya, tapi endingnya karena mereka nggak punya ikatan emosional yang kuat, orang ini dicampakkan begitu saja, teman-teman. Itu ya teman-teman, makanya jangan ngikutin tren dimana menormalisasi menormalisasi nyari yang mapan, tapi bukan gitu, tapi normalisasilah mencari pasangan yang akan membuat kamu benar-benar dihargain dan menerima kamu sepenuh hati, bukan orang yang akan buat kamu jatuh dalam pusaran hubungan yang sangat toksik, jarang di rumah, nggak dikasih nafkah batin gitu, nggak happy. Ini adalah happy ending, kayak ini ending terakhir di sini ini adalah happy ending dari pernikahan kedua. Turun hujan teman, kayak ini bertanda baik. Ini adalah happy ending dari pernikahan kedua kayaknya. Atau kalau orang yang dibicarakan di sini belum nikah, baru tunangan atau masih berpacaran berpisah, hubungan berikutnya itu benar-benar hubungan yang benar happy. Ini dan bukan sesuatu yang toxic, dan dia nggak akan lagi ketemu sama orang yang nyanyain orang itu. Grief, kedukaan. Mungkin buat teman-teman yang ngalamin peristiwa ini dan kamu dalam posisi korban, kamu berduka cukup dalam ya, kayak ini nih, kamu berusaha untuk balikan, mencoba memohon untuk rujuk segala macam, tapi kamu tahu ini sesuatu yang sia-sia, itu sesuatu yang sangat naif. Padahal kamu berusaha untuk menyendiri dan gak lagi ngejar-ngejar orang dulu sampai kamu ngerasa srek, supaya gak lagi ngelain kejadian yang serupa ya. Gak apa-apa, ini jadi pelajaran. Jangan buru-buru nyari orang, kecuali orang itu benar-benar kayak support banget secara emosional, indecision, dan sesuatu yang gak membuat kamu merasa meragukan dirimu sendiri. Jangan menjalin hubungan dengan orang yang membuat kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Misalnya gini, ada tipe hubungan yang membuat kamu kayak selalu ngerasa kayak, apa aku kurang baik ya, apa aku kurang cakep, apa aku kurang kaya, apa aku kurang setia, apa turun. Ketika kamu menemuin hal kayak gini, segera pergi, karena hubungan itu gak akan bagus. Karena hubungan yang bagus adalah hubungan yang gak akan membuat kamu merasa kayak mempertanyakan dirimu sendiri gitu. Kamu akan ngerti maksudnya kalau kamu udah ngalamin ya. Karena buat teman-teman yang sempat ngalamin kegagalan dalam menjalin hubungan, biasanya kamu gagal gara-gara kamu membuat dirimu kayak ragu nih, apa bener nih, apa aku kurang sayang, apa aku kurang effort, apa aku kurang cakep, apa aku kurang ini, bla 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 segala macam. Ini yang kamu hindarin supaya kamu gak nyesel di kemudian hari, karena terlalu buru-buru dan akhirnya kamu diselingkuhin, ya gak sih? Itu terus kartu courage itu butuh tekad ya, itu butuh tekad. Kemudian kebutuhan di sini bawa juga kejatuhan ini, forgiveness dan courage. Kamu butuh sesuatu yang keluar dari hubungannya itu ya. Kamu udah nggak boleh lagi mempermasalahkan laki-laki brengsek yang udah ninggalin kamu, dan kamu juga boleh kalau itu perempuan, kamu nggak boleh ngajar lagi wanita yang udah ninggalin kamu sama anak-anakmu kalau kamu cowok yang gue bacain. Dan kamu harus merelakan dan memaafkan bahwa ya udah, itu bukan jodohmu. Karena di sini aku ngerasa setelah kamu berpisah dengan orang itu, kamu akan ketemu sama orang yang akan mengerti bahwa sekalipun kamu mungkin, maaf ya, duda atau janda, udah punya anak,
dia akan tetap menerima kamu, dan kamu benar-benar harus punya punya tekad, punya kayak kayak berjuang banget untuk melepaskan diri dari penderitaan ini gitu. Dan setelah kamu benar-benar merelakan itu dan memaafkan kesalahan orang yang udah nyanyiin itu, happy endingmu akan mulai datang. Ini yang gue itu. Ini hari ini temanya adalah karmic partner energi ya, hubungan antara dua orang yang mungkin udah tinggal bersama dan mungkin udah nikah, tapi salah satunya benar-benar kayak membuat dia merasa ditinggalkan dan dia berusaha itu. Ntar judulnya apa ya enaknya teman-teman? Ikut suka pusing, tapi nggak apa, nanti aku bikin pokoknya inilah tema karmic partner energi. Aku dua oh pas dua teman-teman. Ini bentar lagi hati. Kamu bersyukur karena kamu harus bersyukur dengan kamu bertemu dengan orang yang nggak salah, atau orang yang kamu ada dalam pernikahan yang nggak happy. Pada akhirnya kamu ngerti fondasi sebuah hubungan adalah ketika seseorang membuat kamu kayak merasa selalu bersahabat, nggak membuat kamu merasa kesepian, dan kamu akan saling support. Dan ini adalah orang kedua setelah pernikahan pertama. Atau kalau kamu bertunangan atau baru berpacaran, orang berikutnya adalah orang yang akan membuat kamu merasa kayak benar-benar dihargain gitu. Makanya kamu harus bersyukur ya, kamu udah melalui itu dan kamu benar-benar kuat jalan ini. Harus banyak berdoa ya, semoga kamu benar-benar bertemu dengan orang yang akan membuatmu merasa kayak dicintain banget dan gak mempertanyakan kamu intensitas kamu gitu. Satu bersih teman-teman. Bacaan ini benar-benar berkesan ya, kalaupun mungkin aku ngomongin sesuatu yang mungkin menimbulkan trauma di antara teman-teman yang sedang ngalamin itu. Ini berat buat sosok anak yang jalan ini ya. Kenapa ya ibuku ini berpisah dengan papa gitu, kayak adegan kayak gitu, atau jangan-jangan teman-teman ada di posisi itu tuh sebagai anak. Tapi moga-moga teman-teman juga akhirnya memaafkan kedua orang tua yang berpisah, yang kamu jadi korban. Karena bagaimanapun juga ini bukan seseorang yang sengaja ninggalin anaknya, tapi memang keduanya emang gak cocok aja sih kok secara general ya. Tapi pasti teman-teman sebelum kamu mendapatkan pasangan baru, kamu juga harus memaafkan kedua orang tuamu kalau orang tua pun juga sempat ada di posisi ini, sehingga kamu jadi yatim piatu, atau mungkin kamu jadi ibumu atau bapakmu jadi tulang punggung gitu. Ini semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman dan sebagai pengingat, karena nggak semua orang akan benar-benar happy ending. Pasti ada aja, kadang-kadang ada yang putus dulu, ada yang nikah dulu terus bercerai dan sebagainya gitu. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman. Selamat beraktivitas, selamat istirahat ya.